Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat wassalam teruntuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan atau perkuliahan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu ilmu pendidikan. Hari ini pertemuan kedua, yaitu tentang hakikat pendidikan. Saya sudah share screen ini ya? Apa belum? Belum ya? Belum. Saya akan share screen. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang ini ngadet ini. Hakikat pendidikan. Oke. Oke, pembicaraan kita siang hari ini yaitu tentang hakikat pendidikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang tahu ya kenapa manusia harus dididik? Kenapa manusia harus dididik? Tidak salah ya, kalau menurut saya ya Pak ya, kenapa kok manusia harus dididik itu ya supaya benar yang tahu yang benar dan juga tahu yang salah lah Pak, seperti itu. Tahu yang benar, tahu yang salah. Hanya cukup itu bisa membedakan tahu yang benar, tahu yang salah? Pak, kalau menurut Diajak Dewan Roka itu Pak, untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan, Pak. Mendapat keselamatan, kebahagiaan. Oke. Oke. Saya saja yang menjawab pertanyaan yang saya lemparkan sendiri. Terima kasih atas atas argumen atau jawaban yang diberikan. Ya. Pertama, itu kenapa kita harus dididik? Ya karena kita itu, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Ya. Dilahirkan dalam arti bahwa manusia itu tidak punya kompetensi. Ketika dia lahir, maka manusia itu tidak punya kekuatan, tidak bisa mengurus diri sendiri, ya, tidak punya kompetensi, tidak punya kecakapan, maka dia harus dididik. Yang kedua, kita itu tumbuhnya ya itu ketika lahir itu kita tidak langsung kayak hewan gitu ya, kayak misalnya sapi itu, anak sapi itu kan cepat sekali itu, habis lahir gitu terus mak bercutut, nggak ada sehari dia sudah bisa jalan. Nah, manusia itu tidak seperti itu, dia membutuhkan waktu yang lama, dari mulai melihat pun itu butuh waktu sebulan, kemudian mendengar dan lain sebagainya. Maka itu kemudian butuh yang namanya pendidikan. Pendidikan di sini diartikan sebagai upaya untuk mendidik, mengarahkan, melatih
dan lain sebagainya itu mendidik. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu manusia merupakan makhluk sosial. Jadi ya karena kita itu makhluk sosial, maka ya kita kemudian punya kewajiban ya dan punya hak untuk mengetahui dari orang lain maupun memberitahu kepada orang lain karena kita makhluk sosial ya. Jadi semacam itu beberapa jawaban dari pertanyaan tadi. Ini masih share screen ya saya ya? Masih share screen ya? Boten ya, Bapak. Enggak, Pak. Oh, sudah enggak? Soalnya Bapak tadi enggak pilihnya yang apa itu, yang untuk satu tab itu loh, Pak. Yang satu tab mana? Oh, ini ya. Sebentar. Nggih. Itu kan untuk layar keseluruhan. Halo. Nggih, Bapak. Oke, kita lanjut. Itu tadi beberapa pertanyaan beberapa jawaban terkait kenapa kemudian manusia itu harus dididik. Tadi karena kita tidak berdaya. Kemudian kita itu tumbuhnya perlahan-lahan, maka butuh bimbingan, butuh latihan dan butuh macam-macam. Ya, itu substansi dari pendidikan itu ya mengarahkan, membimbing, melatih itu. Nah, sekarang apa sih hakikat pendidikan? Ketika kita bicara hakikat pendidikan, maka kita berbicara tentang definisi, pengertian, terminologi, ya seperti itu. Kita akan melihat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar. Landfill, dia mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak. Ya. Membantu agar anak cekap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar kita mengajar, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pendidikan itu meliputi itu semua usaha, pengaruh, ya, mempengaruhi, perlindungan, bahkan melindungi, ya, dan bantuan. Bantuan itu tadi yang saya sampaikan, melatih, mendidik, mengarahkan, apalagi pokoknya kata yang berkelindan dengan makna itu tadi ya, melatih, membimbing, memilihkan dan mengarahkan, memfasilitasi itu menurut Landfill. Kalau John Dewey mengatakan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional manusia. Jadi pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental. Kayak kalian dulu ketika lahir tidak bisa baca. Baca itu kecakapan fundamental. Maka diajari baca. Kemudian makan itu kecakapan, bisa makan itu ya walaupun instinktif ya, tapi kemudian ada budaya makan menggunakan tangan kanan, itu bagian dari kecakapan. Ya. Itu pendidikan. Kalau makannya sendiri, kalian sih bisa tanpa ada yang mengajari, nanti otomatis ketika tahu makanan ya diambil kemudian dimakan. Tapi kemudian kita menggunakan menggunakan bismillah, mendahului dengan baca bismillah, kemudian mencuci tangan, kemudian duduk dan lain sebagainya. Itu bagian dari pendidikan dan budaya yang harus
diajarkan. Itu bukan bagian dari instinktif. Jadi itu pendidikan. Dia kecakapan ini meliputi intelektual dan emosional. John Dewey. Kalau kita sebenarnya lebih luas ya, lebih luas. Kecakapan itu terkait dengan juga transendental ya, intelektual, emosional, transendental. Jadi yang ada kalau emosional itu kan manusiawi. Kalau transendental itu sifatnya religi. Jadi emosional bisa saja orang barat itu emosinya baik, kejiwaannya baik, tapi itu sisi manusiawi, dia tidak transenden. Kalau kita yang beragama Islam, maka itu sandarannya adalah transenden. Oke, tadi beberapa dua ahli yang dari luar, kita akan ke dalam. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dalam arti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia. Di sini ini ada garis bawah, saya memberikan garis bawah kekuatan kodrat. Jadi di sana berbasis sudah jauh-jauh hari ya sebenarnya Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi kekuatan kodrat. Ini kalau kita berbicara kekuatan kodrat, maka kita sebenarnya berbicara tentang bakat minat. Kekuatan yang ada di diri mereka, kodrat anak didik ini, apa kekuatannya apa. Nah, itu kemudian kita tuntun untuk menjadi sebuah kecakapan yang mumpuni. Ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Ya, jadi pendidikan itu adalah bimbingan dan pimpinan. Jadi kalau Ahmad D. Marimba ini saya membatasi bahwa terminologi ini untuk pendidikan pada level anak. Kenapa? Karena itu ada bimbingan dan pimpinan secara sadar. Kalau orang dewasa itu sudah bukan memimpin lagi ya. Orang dewasa itu dia belajar itu dalam rangka menambah pengetahuan dia, dalam rangka menambah kompetensi dia, dan dia tidak dalam arti pimpinan itu kemudian sudah sekian persen bobotnya. Jadi orang dewasa itu kayak kalian ini tak suruh gini-gini ya nggak mau, karena sudah punya kesadaran masing-masing. Ya, jadi bimbingan dan pimpinan ini saya memberikan batasan bahwa terminologinya Ahmad D. Marimba ini untuk pendidikan anak kecil atau pedagogik ya. Ini bimbingan untuk anak kecil. Cek. Cek, Pak. Iya, Bapak. G. Oke. Udah ngantuk ya. Oh, ini sebenarnya Siang-siang, Pak. halo, saya nanti akan memotong-motong video ini sendiri. Jadi saya
Bentar. Saya akan menampilkan. Oke. Ruth, ada pertanyaan? Pak, sedikit tanya Pak. Oke. Dalam pendidikan itu sesungguhnya yang dicari dalam pendidikan itu apa sih Pak? Halo? Kurang Halo jelas Pak. Ruth. Iya. Dalam Suaranya. pendidikan Ki Hajar Dewantoro, apa yang membedakan antara pendidikan secara Ki Hajar Dewantoro dan Ahmad D. Marimba, Pak? Iya. Kalau Ki Hajar Dewantoro tadi ada apa? Kekuatan kodrat ya. Kekuatan kodrat tadi loh. Kekuatan kodrat itu saya maknai bahwa di sana itu pendidikan itu harus menguatkan bakat dan minat. Dia memupuk bakat dan minat itu. Jadi kekuatan dia ada pada apa, itu yang kemudian didorong. Jadi kalau apa terminologinya Ki Hajar Dewantara tadi kan pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak dalam arti menuntun segala kekuatan kodrat, ya. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat ini ya bakat minat, kemudian kemampuan kodratnya itu juga bahwa manusia itu punya sisi religiusitas, itu juga harus dikembangkan. Kekuatan minatnya misalnya ada pada ilmu politik, ya itu harus dikembangkan. Jadi statement itu tadi, statementnya terminologinya Ki Hajar Dewantara ini saya menggarisbawahi menuntun segala kodrat itu. Jadi ya kodrat itu banyak ya. Kodrat itu religiusitas itu bagian dari kodrat. Kemudian intelektualitas ya kodrat, keterampilan itu juga kodrat. Tetapi kemudian kekuatannya di mana itu yang kemudian harus dituntun, harus didorong. Didorong agar dia itu mencapai kebahagiaan. Misalnya kalian ini senangnya di bidang agama misalnya, kemudian kamu didorong gurumu, didorong lingkunganmu, didorong lembagamu, kemudian kamu bisa menguasai agama, maka itu akan membawa kebahagiaan dirimu. Jadi seperti itu. Matur suwun, Pak. Oke, saya ada yang lain? Kalau tidak, oke lanjut lagi. Masih ada beberapa slide tadi. Berapa slide? Oke. Ya, ini terminologi yang diberikan oleh Undang-Undang Sisdiknas ya. Undang-Undang Sisdiknas mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Ya, ini malah lebih kompleks lagi ya kalau Undang-Undang Sisdiknas itu, bahwa pendidikan itu sesuatu yang sadar, direncanakan, kemudian harus membuat suasana belajar itu dan proses pembelajaran, suasana belajar dan proses pembelajaran itu membuat peserta didik aktif. Itu yang susah. Ya. Membuat suasana belajar itu menjadi dan proses pembelajarannya itu membuat peserta didik aktif, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi guru maupun dosen. Jadi kemudian
suasana belajar dan proses pembelajaran yang membuat aktif itu didorong untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi ketika anak itu aktif, maka potensi mereka diharapkan itu maksimal tumbuh kembangnya, ya. Baik itu kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak, keterampilan, ya. Jadi undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, malah lebih luas lagi. Oke, unsur-unsur yang ada dalam definisi tadi di atas itu adalah sebagai berikut ini, bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses. Pendidikan itu ada proses, ya, jadi butuh waktu. Kemudian pendidikan itu adalah perbuatan manusiawi. Perbuatan manusiawi itu perbuatan yang gimana sih, ya? Prinsip-prinsip kemanusiaan itu kemudian dipakai. Perbuatan manusiawi itu, manusia itu pembedanya dengan makhluk lain itu kan pikiran. Maka pikiran itu yang kemudian dipacu. Hubungan antar pribadi, bahwa pendidikan itu adalah harus ada ini, unsur ini, pendidik dan yang dididik. Kok enggak ada gurunya, enggak ada siswanya, ya maka tidak pendidikan. Ada gurunya saja, enggak ada siswanya, ya. Jadi dua-duanya harus ada. Kemudian pendidikan itu menuntun ke arah tujuan-tujuan tertentu. Jadi misalnya tujuan tertentu apa? Tujuan peserta didik bisa wudhu, peserta didik bisa sholat yang baik, peserta didik bisa ngitung warisan, pembagian faraid misalnya, dan lain sebagainya. Ini ilmu pendidikan. Ya, maka tadi pendidikan itu seperti itu, maka harus diilmoni. Hakikat pendidikan bukan terletak pada perbaikan keterampilan sebenarnya, ya, melainkan kita mendidikkan anak sehingga kepribadiannya merupakan sebuah integritas, sebuah penyatuan antara jasmani dan rohani. Jadi pendidikan itu merupakan sebuah integriti antara jasmani, rohani, intelektualitas. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini itu dulu. Kalian bisa baca di ini sebagai sebagai tugas. Kalian baca di beberapa buku ini, ya, 3 ini cukup. Kalau mau ditambah yang lain juga silakan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Saya kira itu, ya. Saya kira itu. Oke. Nggih, Ya, Pak. tugasnya itu tadi. Tolong untuk dimunculkan wajah-wajahnya. Iya, Pak. Oke, gimana Risma? Ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup. Cukup, Pak. Mana yang lain malah tidur? Iya, Oke. Pak. Lebih dari 40 lebih dari 30 menit. Oke, saya kira itu, ya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kesuwan, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, bolehlah. Nggih. Ya. Pak. Oke. Iya, Bapak. Pak. Pak. Nggih.
Terima kasih ya. Terima kasih ya. Di Sama-sama, Iya, Bapak, Pak. habis kami. Iya, Pak.